Cah. Hidup Anies, peleng. Berarti rame aku tok sing gemes. Woi, pendukung Anies. Ini nemu video kok pendukungnya kurang ajar banget ya. Kepalanya Anies dikeplak begitu. Lihat videonya ini ya. Tetep Pak Anies dan Cak Imin yang jelas membela rakyat. Rakyat sing dibela karo Anies karo Cak Imin, rakyat sing ndi. Aku pengen roh. Ya, bakal presidennya ya selalu lupa kalau janji kampanye DP 0% parane nanti. Bangun tol dia tak setuju. Kereta api laju dia tak setuju. Pembangunan di desa-desa Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, desa-desa juga dia tak setuju. IKN dia juga tak setuju. Jadi yang setujunya yang kayak mana? Ada dua faktor yang memungkinkan Anies Baswedan menang di Pilpres kali ini. Faktor yang pertama, hanya pendukung Anies yang tidak mungkin merayakan Valentine. Bahkan mereka menganggap Hari Raya Valentine itu adalah haram menurut agamanya. Faktor yang kedua, hanya pendukung Anies yang tidak mungkin liburan di Hari Valentine. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menganggap dengan mencoblos Anies itu sama dengan membela agamanya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga bahagia tahun baru untuk kita sekalian yang merayakannya. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait capres dari paslon 01, yakni Anies Baswedan ya. Capres Anies Baswedan merupakan salah seorang figur yang cukup fenomenal yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Mengapa demikian? Karena banyak hal yang ia katakan, banyak pernyataan yang ia sampaikan setelah menimbulkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang menanggapinya dengan negatif, ada pula yang menanggapinya dengan positif. Tentu statement yang ia keluarkan kadangkala banyak membingungkan orang-orang yang mendengarkan ucapan atau statement yang ia lakukan. Namun pada video kali ini bukan soal statementnya yang membingungkan itu yang akan kita reaksi atau ditampilkan videonya, tetapi ada satu hal yang ya cukup negatif atau kurang baik yang dialami oleh Capres Anies Rashid Baswedan, yaitu ketika kunjungannya ke suatu daerah di mana pada waktu itu entah sengaja ataupun tidak sengaja ia ditabok atau dihajar atau dipukul oleh salah seorang yang memakai baju kaos putih dan topi berwarna putih. Apakah itu pendukungnya atau penyusup, kita sendiri kurang paham. Tetapi itulah situasi yang terjadi, yang dialami oleh seorang Anies Baswedan. Dan pada video kali ini juga kita akan menampilkan bagaimana seorang Anies ketika bertatap muka dengan para nelayan, ia sampaikan bahwa kehadirannya bukan untuk tujuan kampanye, tetapi untuk mendengarkan aspirasi. Ya, saya berpikir dalam situasi seperti ini, dalam masa kampanye seperti ini, ketika kunjungan seorang capres lalu dikatakan itu bukan kaitan dengan kampanye tetapi hanya semata-mata untuk mendengarkan aspirasi, rasa-rasanya itu adalah sebuah kalimat diplomatis yang disampaikan kepada publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di saat-saat seperti ini para caleg ataupun para capres-cawapres turun ke lapangan untuk bertemu dengan para konstituen, untuk bertemu dengan masyarakat. Memang tujuannya untuk mendengarkan ya keluhan-keluhan dari masyarakat, tetapi sesungguhnya yang mendominasi dari kegiatan tersebut adalah dalam masa kampanye, memperkenalkan diri, menyampaikan visi misi dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan videonya, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik sahabatku sekalian, mari kita saksikan video selengkapnya.
Coba diperhatikan yang pakai topi putih ya. Nah, itu kena tinju ya. Itu. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video pendek yang ditampilkan atau direaksi pada kesempatan kali ini, di mana saat kunjungan Anies ke suatu tempat, ia disambut oleh para pendukungnya dengan gegap gempita, tetapi tanpa ia sadari ada salah seorang yang berbaju atau berkaos putih dan bertopi putih, ya, mengayunkan tangannya dan langsung menghajar Anies, kena persis di pipinya, ya, pipi sebelah kiri kalau tidak salah itu, ya. Jadi tanpa diduga, tanpa disangka-sangka, ayunan pelungkunya itu langsung mengenai pipi kiri dari Anies Baswedan. Nah, ini kita sendiri kurang tahu apakah ini reaksi refleks dari para pendukungnya yang mungkin untuk berupaya menjabat tangan, ataukah memang ada yang sengaja melakukan hal tersebut. Apakah ini dilakukan oleh para pendukung Anies sendiri, ataukah ini muncul dari para penyusup yang masuk dan berseragamkan atau berkaos kaos Amin, ya, yang bertulisan Amin, ataukah memang ini murni sebuah kecelakaan dan tanpa kesengajaan. Tetapi coba kalau kita perhatikan, ya, ayunannya itu memang benar-benar tujuan untuk memukul sepertinya. Kalau beliau berjuang untuk meraih Pak Anies dengan maksud untuk, ya, pegang tangan atau apapun bentuknya, ya tentu ayunannya bukan model seperti tadi, ya, kita saksikan. Memang kasihan, ya, Pak Anies, walaupun dengan rasa sakitnya, ya harus balas dengan senyum. Dan memang saat seperti ini, ya, sesakit apapun itu kita harus senyum kalau mau mendapat simpati dari rakyat. Jadi, ya, kadangkala kekerasan fisik seperti ini pun kita harus terima dengan sebuah senyum. Nah, itu telak betul, ya. Lo cah, delon cah. Hidup Anies, peleng. Berarti rame aku tok sing gemes. Ini sing gemes lho ya. Ngetno sing tenanan. Dijotos Anies. Anies kena jotos. Yes. Ben. Bener wi. Jotos ini bener wi. Pokoke kena jotos malah ngur ingah. Malah ngene kok. Yo. Nah, aku sini ngol tak giat nih wi, tenan. Kurang banter wi Pak De. Sawis durane ke kabeh. Sip. Ini memang netizen ini tidak ada akhlak ini netizen ini. Ketika salah satu capres kena bogem, kena jotos malah ditertawain lagi. Anies ditabok kepalanya oleh pendukungnya sendiri. Di mana capres direndahkan seperti ini? Kalian diam aja? Woi, pendukung Anies, ini nemu video kok pendukungnya kurang ajar banget ya, kepalanya Anies dikeplak gitu. Lihat Bukan videonya kepala, ini, ya. pipi tuh. Dia pakai kaos Amin loh. Ya, bagaimana ini? Aduh, rusak demokrasi ini, parah ya. Lihat sendiri ya. Waduh, kasihan, ya. Baik sahabat sekalian, ini menurut netizen yang satu ini bahwa, ya, kepala Anies kena tabok ini bukan kepala sesungguhnya, tapi pipi sebelah kirinya kena bogem ini, ya, bukan kepala sebenarnya. Ini kalau dibilang kepala, ya sudah ditambah-tambah, sudah dikasih bumbu ini sebenarnya. Bukan kepala tetapi pipi sebelah kirinya kena bogem, ya. Dan kena bogem ini, ya, orang yang berbaju kaos putih bertuliskan Amin dan bertopi putih. Siap kegerangan, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi. Corona. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Betul, saya adalah calon, tapi saya kesini mau mendengar masalah. Kami ingin dengar masalah untuk nanti kita selesaikan sama-sama. Ya. Panjenengan bebas, nanti mau milih 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, ya. Tapi satu hal yang dengarkan dulu, satu hal yang pasti,
Saya datang untuk berdialog dan kita siap untuk mendengarkan supaya kebijakan yang dibuat bukan kebijakan dari awang-awang, tapi kebijakan dari problematika yang ada di lapangan. Baik sahabat sekalian, menurut Pak Anies bahwa kunjungannya kali ini bukan tujuannya untuk kampanye ya, tetapi untuk mendengarkan masalah yang ada di masyarakat ya, yang ada di lapangan. Apakah saudara sekalian yakin kedatangan, kehadiran beliau ke tempat ini dalam video tadi itu semata-mata hanya untuk mendengarkan masalah dengan tidak ada tujuan lain, yaitu tujuan utama untuk datang berkampanye? Apakah saudara sekalian percaya itu? Kalau saya sih tidak percaya. Masa di saat atau di waktu kampanye seperti ini, kunjungan seorang capres ya ke masyarakat dengan tidak untuk tujuan kampanye, tetapi untuk tujuannya mendengarkan ya masalah yang terjadi. Baik, kalau setahu kita yang selama ini yang kita tahu, dan juga saya yakin para sahabat sekalian juga paham itu, bahwa kampanye itu sesungguhnya tujuannya ketika para kandidat datang bertemu dengan pemilih ya untuk menyampaikan visi misi program-programnya dan juga untuk mendengarkan persoalan, keluhan, ya permintaan dari masyarakat selaku pemilih itu sendiri. Lalu kalau ini datang hanya untuk mendengarkan masalah tetapi tidak melakukan kampanye, ya mungkin baru kali ini saya dengar ya, atau mungkin para sahabat sekalian juga pernah mendengar itu. Tetapi tadi kita mendengarkan satu kalimat dari Pak Anies bahwa ya saya datang untuk mendengarkan masalah, bukan tujuannya untuk kampanye, agar masalah ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Diselesaikan secara bersama-sama. Nah, syukur-syukur kalau beliau ini menjadi presiden ya. Ya, barangkali. Tetapi kalau beliau tidak terpilih, ya bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan ini? Apakah ia akan kembali meminta kepada partai pengusungnya untuk memperjuangkan itu? Karena setahu kita, ya Anies bukan sebagai salah seorang kader dari partai tertentu. Apakah ia akan meminta kepada ya partai pengusungnya untuk memperjuangkan hak nelayan yang dikunjungi itu? Ya, ini juga sesuatu yang masih ya awang-awang. Beliau mengatakan bahwa agar ke depan program yang dibuat itu ya sumbernya murni dari masyarakat, bukan awang-awang. Pede sekali, sepertinya beliau sudah merasa bahwa bisa lolos ini ya menjadi presiden, sehingga dia menjamin dengar langsung supaya ketika dilantik habis itu bisa dibuatkan program yang benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat yang ia kunjungi. Lagi-lagi Pak Anies berdiplomasi, kunjungannya bukan tujuan untuk kampanye, tetapi untuk mendengarkan masalah. Apakah di Jakarta juga pernah demikian? Masalah-masalah yang terjadi beliau dengarkan dan laksanakan tuntas hingga saat ini. Ketika sampai masa akhir jabatan sebagai gubernur, keluhan-keluhan masyarakat apakah sudah selesai tuntas? Apakah program-program yang ia tawarkan ia sampaikan tuntas? Rumah DP 0% dan masih banyak yang lainnya ia sampaikan. Ini menjadi bahan permenungan untuk kita sekalian. Ya agar kiranya ya bahasa-bahasa diplomasi seperti ini jangan lagi keluar, muncul ya di masyarakat. Ya kalau tujuan untuk kampanye, ya kampanye sajalah. Karena memang itu sudah saatnya. Anda boleh berdiplomasi bahwa tujuan Anda untuk mendengarkan masalah, bukan untuk kampanye, jika waktu kampanye itu belum dibuka. Sehingga bahasa ini yang keluar pantas ya. Tetapi kalau memang sudah masa kampanye, kenapa turun begini disebut bukan sebuah kampanye, tetapi hanya untuk mendengarkan persoalan? Ya itulah Pak Anies ya, kadang menyampaikan sesuatu membuat kita yang ya pemahamannya kurang menjadi bingung. Atur atas waktunya. Yang pertama langsung saja karena seluruh to the point katanya moderator kan. Yang pertama saya bertanya tentang visi Bapak, yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama saya berbicara mengenai adil. Jadi saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang dimaksud apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil itu? Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun
saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru dalam pasal 100 dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies, yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung atau ditunggu masa percobaan 10 tahun? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum korupsi itu Pak, itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru dalam masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun? Iya, baik, sudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Profesional, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka slide-nya. Slide yang kedua, yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu tadi soal hukuman, sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan koruptor itu dimiskinkan, dirampas seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun yang berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda nggak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan leluasa melenggang. Slide berikutnya, slide 4. Slide 4. Benar, next-nya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide 3. Teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar.
1.900 triliun, Bandung 211 triliun, tapi begitu sampai ke Sorong 13, Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia, ya. Kemudian sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, okay? Kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai kebutuhan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan, ya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayah tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Baik sahabat sekalian, itulah satu pernyataan dari Anies Baswedan terkait dengan pertanyaan para mahasiswa menyangkut keadilan, hukum, kemudian yang berikut soal polusi, di mana saat debat capres Anies menyalakan angin. Dan masih pada kesempatan kali ini Anies juga masih bersikeras bahwa apakah ketika menyalakan angin itu salah. Diambil contoh seperti kejadian di Singapura, di mana kota Singapura itu ditutupi asap, itu dikarenakan faktor kebakaran hutan di Indonesia. Ini sebenarnya yang dimaksudkan. Lalu karena angin bawa masuk sampai ke Singapura, makanya Singapura menjadi ditutupi asap tebal ya.
Hal yang sama dia maksudkan juga untuk Jakarta. Karena menurutnya bahwa di Jakarta soal polusi itu datangnya dari luar, bukan dari Jakarta. Tetapi berdasarkan beberapa data bahwa polusi Jakarta itu juga tinggi sekali. Bukan sumbernya dari luar Jakarta juga, tetapi karena tingkat penggunaan kendaraan dengan bahan bakar minyak itu masih cukup tinggi. Sehingga tidak heran ya dia menjadi kota terpadat dan menghasilkan polusi yang cukup tinggi di sana. Dan pertanyaan dari Pak Prabowo kala itu saat debat itu berkaitan dengan penanganan polusi dengan dana ya yang dikelola 80 triliun. Tapi kenapa penanganan polusinya tidak bisa sukses begitu? Lalu pada kesempatan tersebut Anies juga mengatakan bahwa sama seperti di Lampung juga belum ada stasiun untuk memantau udara ya, kualitas udara. Ternyata Bandar Lampung sudah memiliki stasiun. Jadi kalau Pak Anies memang ya kadangkala sering lari dari kenyataan, harusnya dia berargumen bahwa yang selama ini sudah berupaya seperti apa, hasilnya memang belum maksimal, ya harus diakui. Tetapi kalau lagi menyalahkan pihak lain, dan ini bukan lagi pihak lain tapi menyalahkan angin, itu memang yang menjadi sesuatu yang agak lucu. Karena memang kalau polusi di Jakarta bukan hanya karena datang dari luar semua, dari Bogor, dari Jawa Barat segala macam, tetapi justru Jakarta itu juga tingkat kepadatnya begitu tinggi sehingga polusi udaranya juga cukup tinggi. Nah ini yang harusnya juga menjadi alasan ya bagaimana caranya untuk bisa mengatasi itu, sehingga dengan 80 triliun dananya yang dikelola, tetapi soal polusi udara memang sangat buruk. Tetapi kembali lagi Anies berkelit dengan mengatakan itu adalah faktor eksternal ya, faktor alam, angin yang bawa datang polusi itu. Berarti seolah-olah daerah dari luar itu yang mensupport polusi itu untuk Jakarta. Ada dua faktor yang memungkinkan Anies Baswedan menang di Pilpres kali ini. Faktor yang pertama, hanya pendukung Anies yang tidak mungkin merayakan Valentine. Bahkan mereka menganggap Hari Raya Valentine itu adalah haram menurut agamanya. Faktor yang kedua, hanya pendukung Anies yang tidak mungkin liburan di hari Valentine. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menganggap dengan mencoblos Anies itu sama dengan membela agamanya. Nah, kebetulan pencoblosan itu bertepatan dengan Valentine, yaitu tanggal 14. Kalau pendukung capres sebelah itu punya pikiran, ya udahlah, aku mau liburan aja, aku nggak mau nyoblos, kan ada temenku yang dukung juga jagoanku. Kemudian yang satunya temennya juga berpikiran seperti itu. Akhirnya semua pendukung capres sebelah tidak datang ke TPU. Yang ada berbondong-bondong militan pendukungnya Anies datang ke TPU dengan semangat jihad mereka. Nah, dua faktor inilah yang memungkinkan Anies menang di Pilpres kali ini. Sisanya itu mustahil. Baik sahabat sekalian, ini menurut analisa dari abang yang satu ini, netizen ini, yang mengatakan bahwa hanya ada dua faktor logis Anies bisa menang Pilpres. Itu dikarenakan seperti yang disampaikan bahwa Pilpres terjadi pada hari Valentine. Jangan-jangan ya para pendukung dari paslon lain yang merayakan Valentine habis besoknya ngantuk dan tidak ikut pemilu atau ikut Pilpres ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, ya para pendukung Anies adalah orang-orang Islam fanatik yang melihat atau memandang Valentine itu adalah sesuatu yang tabu, yang tidak baik. Berarti bisa jadi mereka akan tidak mengikuti acara Valentine dan besoknya bisa datang ke TPS. Lalu yang berikut, ya dengan dukungan atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu yang cukup fanatik dan dengan dalil membela agama, pasti para pendukung Anies akan datang semua ke TPS. Nah, hanya itu dua faktor logis yang bisa memenangkan Anies. Tetapi kalau dua faktor ini tidak terjadi, ya berarti Anies tidak bisa memenangkan Pilpres. Ini menurut pandangan dari abang tadi ya, netizen tadi. Tetap Pak Anies dan Cak Imin yang jelas membela rakyat. Rakyat sing dibela karo Anies karo Cak Imin, rakyat sing di. Aku pengen roh. Ya, bakal presidennya ya selalu lupa karo janji kampanye. DP 0% parane nanti. Citagih ngomong kemarin janjinya apa? Rasa sesuai karo fakta. Sing sitoke mengkudeta meroyok partene Gus Dur. Sesama NU ki menusuk NU. Wong NU padahal ponakane dhewe. Apa ora gila nih temen. Kami membela rakyat kowe. Gus Dure didek tengele, dahno dapur-dapuramu kuwi. Didoni kuwi lho paling. Baik sahabat sekalian, ini salah seorang TKW Indonesia yang bekerja di Taiwan ya. Dia cukup getol ya mengikuti perkembangan politik di tanah air.
Dan tanggapannya ini sekalipun dalam bahasa Jawa, saya tidak paham semuanya, tetapi paling tidak ini beliau berkomentar terkait dengan ya kampanye, janji kampanye atau juga program visi misi dari paket Anies dan juga Imin ini untuk ya keadilan ya sepertinya, untuk membangun manusia yang berkeadilan dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Tetapi dia mengkoreksi bahwa ya mimpinya bagus, tetapi partai PKB itu sendiri menurut Mbak ini itu dicaplok, dikudeta oleh ini Cak Imin ya dari Gus Dur. Apakah dengan demikian ucapan dan juga tingkah laku perbuatan tidak beriringan atau tidak linear, itu apakah bisa jalan seperti itu? Dan itu menurut Mbak Viral ini ya, Mbak Ayu ya, juga ya, Mbak Ayu biasanya disebut juga dengan Mbak Viral, dia sangat pesimis bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Imin itu bakal terwujud. Toh omnya sendiri, keluarga sendiri, beliau kudeta ya Cak Imin ini. Lalu dengan para pendukung sendiri dikhianati oleh Pak Anies sendiri. Apakah benar dua orang ini bisa mewujudkan mimpi dan juga cita-cita seperti yang disampaikan tadi? Atau dari rekam jejak yang ada juga dua-duanya diragukan. Nah, itulah pernyataan atau tanggapan dari seorang netizen, adalah juga yang mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini. Beliau adalah Mbak Ayu ya, TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan. Entah apalah jadinya Caimin sama Anies Baswedan mau jadi calon presiden untuk di negeri Republik Indonesia ini. Bangun tol, dia tak setuju. Kereta api laju, dia tak setuju. Pembangunan di desa-desa Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, desa-desa juga dia tak setuju. IKN dia juga tak setuju. Jadi yang setujunya yang kayak mana? Majunya suatu bangsa, majunya suatu negara, semuanya faktor dari sektor pembangunan. Kalau lelah memang negara tersebut tidak ada satu pembangunan, di mana dikatakan negara yang maju? Sedang kita menuju negara maju, negara emas. Toh itu pula adalah dia yang tidak setuju dalam hal tersebut. Apakah ini yang dikatakan seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden atau ingin menghancurkan bangsa di Republik ini? Yang sekarang sudah 90% mencapai kesuksesan. Apakah ini calon presiden? Sedangkan presiden itu adalah visinya, misinya adalah bagaimana bangsa dan negara ini maju ke depan sebagai bangsa yang disegani dunia. Punya kemampuan teknologi tersendiri, punya kemampuan teknis sendiri. Itu tujuan bangsa kita. Tapi di bawah calon presiden nomor 1 Anies Baswedan atau Anies Edan. Nah, ini jadi pertanyaan ini. Anies Wedan atau Anies Edan. Kalau aku perhatikan dari visi misi mereka tersebut, ini adalah Anies Edan, ataupun sesuai dengan yang dikatakan Surya Paloh, seperti botol. Ketua partai pendukungnya tersebut mengatakan dua paslon tersebut diberi nama paslon botol, bodoh dan tolol. Aneh tapi nyata, bukti dan fakta. Pusing sana, pusing sini, putar sana, putar sini seorang pemimpin. Hanya dibuatnya satu lelucon bikin lelucu. Bangsa ini, pemimpin negeri ini menjadi presiden bukan bisa menjadi bahan lelucon. Ini bukan lelucon. Semoga rakyat Indonesia cerna dalam hal memilih. Paham siapa yang harus dipilih, siapa sosok pemimpin, apa yang visi misi pemimpin. Nomor 1, membangun bangsa dan negara, membangun semaju-majunya di dalam negeri. Itulah seorang pemimpin. Bukan IKN tak setuju, jalan tol tak setuju, pembangunan di desa dia tak setuju, semua tak setuju. Ini bukan calon presiden. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan dari kakek alam saya, salah seorang konten kreator juga yang sering mengikuti perkembangan politik tanah air. Dan beliau berkomentar terkait dengan
ya beberapa janji kampanye atau program yang dijalankan oleh Anies dan juga Imin, dan beberapa program yang mereka tolak ya seperti IKN dan juga beberapa lainnya. Dan menurut Kakik ini ya apa jadinya capres dan cawapres kalau memang hal-hal baik untuk pembangunan bangsa ini pun juga tidak disetujui ya atau tidak diakui. Dan menurutnya ya mereka ini pas mantap diberi paket ya pasangan namanya botol, itu yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh ya. Mereka ibarat botol ya, botol ketemu tutupnya sehingga klop. Soal botol itu apa silakan Anda terjemahkan sendiri, tetapi kalau botol yang dimaksudkan oleh Pak Surya Paloh adalah ibarat botol ketemu tutupnya sehingga pas antara pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya manusia kan punya perasaan. Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Baik sahabat sekalian, kira-kira tebak sendiri menurut Pak Prabowo ini, tebak sendiri perasaan saya ketika mendengar Anies juga maju untuk melawan saya. Nah ini Pak Prabowo bilang tebak sendiri. Kira-kira sahabat sekalian boleh menebak ya. Tebakan Anda tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa perasaan Pak Prabowo ketika tahu bahwa Pak Anies juga maju menjadi salah satu capres? Oh dia ya. Oke, tetapi yang paling mengharukan adalah pertama kali Anies bicara, di menit pertama dia sudah mengungkap nama Harun Al-Rashid. Itulah sebuah drama yang selama ini tidak pernah diangkat ke permukaan. Seorang ayah yang kehilangan anaknya di umur 15 tahun. Bukannya Harun Al-Rashid itu yang meninggal anak? Iya. Anak itu yang bernama Harun Al-Rashid. Anak itu bernama Harun Al-Rashid dan ayahnya itu membuat puisi, ketika engkau lahir aku mengazankanmu dan aku kini mengazankanmu untuk menguburkanmu. Itu sangat luar biasa. Itu anak usia berapa? 9? 15 tahun. Oh 15 tahun. Dan dia sedang bermain-main di arena masjid. Waktu demo di Bawaslu itu. Waktu demo ya? di KPU. Bawaslu bukan, ya, 2019. Bukan supporter, bukan siapa-siapa. Anak itu baru membersihkan masjid, keluar melihat orang ramai-ramai lalu tertembak dan tewas. Dan apa kata mereka para buzzer? Perusuk. Dan tidak ada pengadilan terhadap tewasnya anak itu sampai hari ini. Padahal ayahnya adalah pendukung Prabowo saat itu. Oke bro, kita Baik sahabat sekalian ya, ini memang menarik ya apa yang disampaikan oleh Geis tadi ya. Geis Khalifa itu adalah ya salah satu tim sukses dari Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI dan juga mengurus salah satu komisaris Ancol kalau tidak salah, dan juga masuk di TGPUU atau apalah ya bentukan Anies Baswedan ya untuk mengelola aset-aset di DKI kala itu. Dan yang menarik di sini adalah menurut Geisha tadi ya katakan bahwa soal Harun Al-Rashid ya yang disampaikan saat debat capres, Pak Anies menyampaikan tentang Harun Al-Rashid, dan menurut Geisha bahwa itu cukup terenyuh karena memang persoalan itu sudah cukup lama baru diangkat ke permukaan dan baru kali ini diangkat. Pertanyaannya, Harun Al-Rashid adalah sosok seorang anak yang lahir dan besar di Jakarta. Lalu hal ini baru diangkat oleh Anies Baswedan ke permukaan ketika ia ikut debat capres. Yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah di manakah posisi Anies ketika ia masih menjabat sebagai gubernur DKI untuk memperjuangkan hak dari anak ini, almarhum ini, Harun Al-Rashid. Bukankah ketika masih menjadi gubernur Anda memiliki kekuasaan, tentunya dengan berbagai cara untuk bisa memperjuangkan hak-hak dari anak ini ataupun juga orang tuanya? Apakah dengan bantuan hukum misalnya, ataukah juga dengan beri perhatian lain soal ekonomi keluarganya dan lain-lain? Apakah itu sudah dilakukan? Kenapa harus menunggu menjadi capres dulu baru diangkat? Kalau menunggu capres dulu baru diangkat, nah ini terkesannya bahwa pencitraan. Tetapi kalau Pak Anies merasa bahwa ini adalah panggilan jiwa, panggilan untuk menyelesaikan atau membantu membongkar suatu kebusukan misalnya, apalagi Anda sebagai seorang pemimpin di daerah itu, ya kenapa Anda tidak lakukan saat Anda masih menjabat sebagai gubernur? Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, ketika ditanya soal umur, ternyata Geis Khalifa ini mengatakan bahwa ya umur anak itu 15 tahun.
Tetapi menurut Pak Anies, usia anak itu 18 tahun dan pendukung Prabowo. Padahal menurut Ges Khalifa, umur anak itu 15 tahun dan itu bukan supporter atau para pendukung dari Prabowo, karena dia baru habis bersihkan masjid lalu pergi nonton dan menjadi korban. Nah, kalau dengan demikian berarti kira-kira yang sebar hoax siapa? Apakah Pak Anies yang menyebar hoax atau ke Ges Khalifa ini yang menyebarkan hoax? Karena ini dua data yang berbeda. Menurut Ges Khalifa, anak ini umur 15 tahun dan bukan pendukung Prabowo, sedangkan menurut Anies Baswedan, anak yang namanya Harun Ar-Rasyid ini adalah usianya 18 tahun dan pendukung Prabowo Subianto. Ini menjadi lucu ya. Tim sukses dari ketiga paslon ini ya, program paling lemah ada programnya Pak Anies dengan Cak Imin ya, membangun 40 kota. Itu eksekusinya gimana, nggak jelas gitu. Apa program apa yang akan dilakukan, kebijaksanaan apa, delegasi apa oleh beliau berdua tidak disebutkan. Dan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud kuat sekali dari segi penegakan hukumnya, terutama untuk para koruptor ini sampai terjadi. Ini juga bisa membuat Indonesia hebat. Programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini luar biasa, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Dan untuk Pak Prabowo dengan Gibran memang kelihatannya sepele ya, dari untuk makan siang gratis. Tapi bayangkan ya, 40 T itu kalau dibelanjakan daging sama sayur berapa ton itu ya. Itu kayaknya adalah untuk UKM tumbuh, peternak tumbuh, petani juga tumbuh. Bagus sekali. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari seorang netizen terkait dengan program dari ketiga paslon. Menurutnya program paslon 01 atau Anies Cak Imin itu yang paling lemah, dan beliau sudah menjelaskan bagaimana program makan gratis yang disampaikan oleh paslon 02 Prabowo Gibran, dan memberi makan gratis itu tentunya juga akan menumbuhkan UKM ya, para petani, peternak dan lain-lain ikut juga bertumbuh, dan itu yang disampaikan oleh netizen barusan. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, paling tidak untuk bisa memberikan referensi kepada kita sekalian, dan juga untuk bisa kita tonton di saat liburan seperti ini, berbahagia bersama keluarga di acara tahun baru kali ini ya, sambil bercerita dengan keluarga. Mungkin juga ada yang sempat menyaksikan atau menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, sekali lagi kami mohon kesediaan para sahabat sekalian yang menonton video ini untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, selamat siang, selamat berlibur, dan selamat tahun baru untuk kita sekalian. There's nobody else.